Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah, wajahta lana ambasairina bisyawatal giwayah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira, amma ba'd. Ikhwani fillah, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita, hari yang insya Allah akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa ada kewajiban kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah zakat. Hal ini menguatkan daripada perintah bagi kaum muslimin bahwa dari 5 rukun Islam di antaranya adalah menunaikan ibadah zakat. Zakat secara definisi berarti kalau dilihat dari sisi bahasa, az-zakah at-tuhur, zakat adalah mensucikan. Az-zakah an-numu, zakat adalah mengembangkan atau menumbuhkan. Az-zakah al-barakah, secara bahasa juga disinggung di dalam Al-Quran, zakat itu adalah bagian daripada memberkahkan rezeki kita. Secara istilah, zakat ini juga dijelaskan bahwa definisi zakat adalah diambil dari sebagian harta tertentu, diberikan kepada penerima tertentu, dan dikeluarkan pada waktu tertentu. Oleh karena itu berbeda dengan infak dan sedekah. Infak sedekah adalah mengeluarkan dari semua bagian dari harta kita, tidak dibatasi, penerimanya tidak dibatasi, dan waktunya tidak dibatasi. Oleh karena itu ibadah zakat pada prinsipnya dibagi menjadi 2 bagian. Pertama yang disebut zakat fitrah. Zakat ini hanya ada ditunaikan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin masih banyak yang memahami bahwa zakat itu semuanya ditunaikan pada bulan suci Ramadan. Padahal dalam bulan suci Ramadan hanya ada 1 zakat, yaitu zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, zakat yang kaitan dengan harta-harta kita. Zakat fitrah ini memang ditunaikan pada bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah." Zakat fitrah ini kalau ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, maka ini terhitung sebagai zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, tetapi kalau zakat fitrah ini ditunaikan setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqah, dia hanya bagian terhitung sebagai sedekah, bukan masuk kepada zakat fitrah. Oleh karena itu zakat fitrah ini dimulai pada masa awal bulan suci Ramadan sampai dibatasi kepada bayi yang lahir di akhir Ramadan. Setelah tenggelamnya matahari, maka bayi tersebut tidak dihitung sebagai jiwa yang diharuskan menunaikan zakat fitrah. Jangan lupa ini adalah kewajiban dan menjadi aturan dalam syariah kita. Di dalam bulan suci Ramadan juga ada namanya fidyah. Kita tidak boleh lupa, ada sebagian kaum muslimin yang pada masanya masuk kewajiban menunaikan puasa bulan suci Ramadan, maka dikecualikan ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang sudah dalam kondisi sepuh atau lansia, karena memang secara
jiwanya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit ini adalah sakit yang secara medis akan sulit untuk mencapai kesembuhan pada bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah seorang ibu yang sedang menyusui atau setelah seorang ibu ini melahirkan. Maka boleh ini secara syariah mengganti dengan yang namanya fidyah. Selain dari yang tiga ini, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, zakat yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dan menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang tadi saya bacakan. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah, pungutlah dari sebagian harta orang-orang kaya, yaitu zakat. Maka zakat ini akan membersihkan dari dua hal. Membersihkan dari sisi fisiknya, tutahhiruhu. At-taharah itu adalah suci secara fisik. Yang kedua adalah wa tuzakkihim, mensucikan jiwanya. Maka zakat mal ini harus terpenuhi dengan dua syarat. Yang pertama adalah nisabnya, minimal orang berhitung dalam hitungan wajib zakat. Yang kedua adalah haulnya, masa 1 tahun. Ada 5 kategori zakat mal. Yang pertama adalah dibagi menjadi harta simpanan emas dan perak. Yang kedua adalah peternakan, ada zakat peternakan. Yang ketiga adalah zakat perniagaan. Yang keempat adalah ada zakat pertanian. Dan yang kelima adalah ada namanya zakat rikas, zakat barang tabungan. Dari 5 ini tentunya fikih mengatur bagaimana yang namanya zakat itu harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Tidak semua yang namanya bagian dari harta kita itu wajib kita zakati. Tetapi ada perbedaan di dalam definisi zakat dan sedekah. Oleh karena itu, zakat dalam arti zakat mal atau zakat perhiasan yang tadi ada emas dan perak, tentunya kita mengetahui aturan dan ketentuannya. Zakat emas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan di dalam berbagai macam as-sunnah dijelaskan, emas yang ditunaikan yang wasif dalam hitungan zakat adalah yang mencapai berat minimal 85 gram. Dan emas yang dizakati ini adalah emas yang tersimpan, bukan emas perhiasan. Kalau hari ini emas harganya 950.000 per 1 gram, maka nilai kalau kita hitung, kita konversi dengan rupiah, kira-kira 80.750.000. Nah, dari nilai ini kemudian dikalikan 2,5%. Beda dengan zakat pertanian. Zakat pertanian ini dia tidak mencapai yang namanya masa 1 tahun. Tetapi zakat pertanian ini dihitung pada saat ditunaikan masa panennya. Jika petani memanen hasil ladangnya ini 1 tahun 2 kali panen, maka bisa dipastikan potensi zakatnya juga dikeluarkan 2 kali dalam setahun. Zakat pertanian ini nilai yang harus dizakati ada 5% dan juga 10%. Kalau zakat emas tadi 2,5%. 5% ini diambil karena dasar ladang sawahnya ini diairi dari irigasi. Yang 10% karena diambil dasarnya ini sawah dan ladangnya ini diairi oleh tanda hujan. Zakat ini adalah bagian dari kewajiban. Maka ketika kita melihat konteks antara zakat fitrah dan zakat mal, tentunya ini dibedakan oleh masa dan ketentuannya. Hari ini ketika memasuki bulan suci Ramadan, kewajiban yang mengikat kepada kaum muslimin adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Jadi kalau menghitung berapa jiwa yang harus kita tunaikan kewajiban zakat fitrah ini, tentunya menghitung jiwa di antara keluarga kita. Nah, oleh karenanya zakat mal dan zakat fitrah ini menjadi satu kesatuan. Lebih bagus santai, Pak. Gini. Menurut kita aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah
وجهت لنا عن بصائرنا بشاوة الجواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Di antara rukun Islam ada disebut kewajiban kita melaksanakan ibadah zakat. Rukun Islam ini adalah bagian yang diharuskan kita melaksanakan. Yang membedakan pada syariah ibadah zakat ini adalah zakat diwajibkan bagi harta tertentu yang memang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam definisi zakat, ulama kita membagi dua bagian. Zakat pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini diharuskan bagi kaum muslimin untuk menunaikannya yang sudah memenuhi masanya, dan zakat fitrah ini ditunaikan hanya ada pada bulan suci Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Orang yang menunaikan zakat fitrah sebelum waktu salat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah, tetapi kaum muslimin yang menunaikan zakat fitrahnya setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqah. Ini disebut bukan zakat tetapi menjadi sedekah yang biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat fitrah ini ketika sudah memasuki awal bulan suci Ramadan, maka sudah bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini adalah masa yang ditentukan ketika kaum muslimin akan menunaikan ibadah zakat fitrah. Bahkan dalam kondisi seperti wabah COVID-19 saat ini, zakat fitrah ini didorong untuk bisa kita tunaikan lebih cepat agar bisa kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Jadi diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka disempurnakan dengan menunaikan zakat fitrahnya. Zakat fitrah ini di dalam fikih diatur bahwa takaran untuk menunaikan zakat fitrah ini adalah dengan makan bahan pokok yang dimana manusia ini berada. Kalau di Timur Tengah, makanan pokoknya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Secara umum kita menunaikan zakat fitrah ini ada sebagian yang memang cenderung untuk menunaikannya tetap dengan mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok yaitu beras, dan sebagian yang lain menggunakan madhab Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang ini adalah mengganti dengan uang. Dari perbedaan pendapat para ulama kita, intinya baik menunaikan dengan beras atau makanan pokok maupun dengan uang, ini empat madhab kita membenarkan dan insya Allah akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat fitrah ini kemudian juga disalurkan kepada orang-orang yang berhak.
Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah riwayat, kenapa diwajibkan kita menunaikan zakat fitrah, karena Rasulullah ingin di hari akhir Ramadan, pada saatnya kita memasuki hari raya Idul Fitri, ingin Rasulullah memastikan tidak ada orang yang tidak makan pada hari kebahagiaan itu. Maka zakat fitrah ini menjadi sebuah gerakan dakwah kita, di samping gerakan keagamaan juga gerakan kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain zakat fitrah di bulan suci Ramadan, ada juga yang kita sebut dengan fidyah. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka diperbolehkan untuk mengganti. Fidyah itu artinya mengganti. Dengan mengganti kategori meninggalkan puasa dengan membayarkan fidyahnya. Fidyah ini diperbolehkan paling tidak ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan lansia, ya, di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah pini sepuh, secara fisik tidak dimungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah golongan orang yang dalam kondisi sakit. Ya, ini pun kemudian tidak diwajibkan. Dan yang ketiga adalah ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini juga bagian daripada kewajiban kaum muslimin. Tetapi yang ingin juga kita kuatkan dalam gerakan dakwah zakat ini adalah bukan saja kita diminta untuk mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah, tetapi yang paling penting Al-Quran juga berbicara mengenai para penerima zakat. Menyalurkan zakat ini harus sesuai dengan syariah. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Ada 8 golongan para penerima zakat. Di samping Al-Quran berbicara mendorong untuk kita mengeluarkan kewajiban zakat bagi yang sudah mampu, orang-orang yang dermawan, orang-orang kaya yang di dalam hartanya sudah wajib zakat, Al-Quran juga berbicara siapa saja yang menerima zakat. Agar ibadah syariah ini sempurna, kita harus bisa memastikan bagaimana kepastian mengeluarkan zakat sesuai dengan syariah, golongan orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat, dan juga golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mudah-mudahan syariah zakat ini bisa kita tegakkan di antara kehidupan kita, karena zakat adalah bagian dari syariah yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.